Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andre. Sudah lama ya saya tidak membuat video, dan kali ini saya akan kembali membagikan saran dan tips ya, yang dimana mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nah, untuk topik kali ini saya akan membahas tentang eh, perubahan gaya hidup ya, dimana perubahan gaya hidup ini itu biasanya ada di dua area. Yang pertama itu eh, masalah pola makan ya, atau diet sehat. Yang kedua itu olahraga. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di sini tentang pola makan. Dan kebetulan saya menerima beberapa pertanyaan tentang pola makan ya. Mas, gimana sih ininya pola makannya untuk penderita anxiety? Mas, apa aja sih pantangannya? Nah, ini saya menerima beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan di sini bisa terjawab. Nah, oke, langsung saja teman-teman ya. Yang pertama itu eh, kamu harus tingkatkan asupan karbohidrat sehat kamu ya. Itu bisa kita dapatkan dari beras merah ya. Dimana beras merah ini bagus loh, karena dia juga rendah gula. Nah, terus yang kedua itu bisa kita dapatkan dari oatmeal ya, atau juga dari gandum utuh. Itu sumber yang bagus. Nah, yang kedua, perbanyaklah minum air putih. Nah, karena dehidrasi ringan itu bisa membuat kita merasa gugup ya, merasa cemas, merasa gelisah. Nah, jadi perbanyaklah minum air putih, minimal 8 gelas satu hari. Nah, terus yang ketiga, makanlah makanan yang bisa menghasilkan efek relaksasi bagi tubuh. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, emang ada ya mas makanan yang bisa menghasilkan relaksasi bagi tubuh? Ada. Nah, itu bisa kita dapatkan dari susu ya, kedelai, atau seperti tahu, tempe ya. Terus juga bisa kita dapatkan dari selai kacang, keju, dan lain sebagainya. Nah, karena ini adalah sumber tritofan yang bagus ya, dimana tritofan ini bisa menghasilkan zat kimia bagi tubuh untuk menghasilkan efek relaksasi. Nah, jadi ini bisa mengurangi kecemasan. Terus yang keempat, vitamin dan mineral untuk tubuh kita itu bisa terpenuhi. Nah, karena fungsi vitamin dan mineral itu sangat berperan penting ya bagi tubuh untuk menjaga fungsi tubuh serta sistem saraf otonom. Nah, uh, misalnya nih saya ambil contoh nih ya, magnesium. Nah, ini magnesium ini jarang dibahas ya, yang dimana sebenarnya magnesium ini itu sangat berpengaruh untuk bisa mengobati gangguan cemas. Nah, karena magnesium ini itu bisa eh, mengatur detak jantung agar lebih stabil, menjaga kesehatan jantung, menguatkan tulang, bisa juga meringankan gejala depresi dan lain sebagainya. Jadi manfaat magnesium ini sangat besar ya, bukan cuma untuk fisik, melainkan juga untuk mental. Nah, dan ini sangat mudah kita dapatkan ya teman-teman. Ini biasanya bisa kita dapatkan secara alami dari makanan yang biasa kita makan setiap harinya. Nah, contohnya nih dari sayuran seperti bayam, brokoli. Nah, itu sangat bagus tuh. Terus dari ya, kentang, eh, dari apa lagi ya? Dari ini juga apa namanya? Dari susu juga kita dapat ya. Dari alpukat juga kita dapat. Nah, jadi banyak ya teman-teman ya. Kita bisa mendapatkan manfaat magnesium secara alami. Nah, jadi selain itu magnesium juga bisa menetralkan asam lambung. Ya, mungkin teman-teman juga mempunyai gangguan pada lambung. Nah, jadi itulah tips yang keempat ya teman-teman. Nah, terus tips yang kelima yaitu tambahan vitamin atau suplemen ya. Nah, di sini saya menyarankan itu untuk vitamin ini ya, vitamin B kompleks ya. Itu biasanya berbentuk tablet. Nah, itu dikombinasi dengan magnesium sitrat. Nah, dimana ini sangat
ini ya sangat membantu sekali ya teman-teman untuk mengurangi rasa cemas karena bisa menghasilkan efek tenang bagi tubuh. Nah, jadi ini berbentuk tablet dan biasanya dijual bebas di apotik ya. Nah, tapi saya sarankan kamu harus konsul dulu ya dengan dokter kamu supaya ini ya lebih aman. Karena kita nggak tahu mungkin kamu mempunyai penyakit tertentu yang dimana obat ini sangat bertentangan dengan kondisi kamu. Nah, jadi alangkah baiknya kamu itu konsultasi dulu ya teman-teman. Nah, menurut saya makanan yang baik dikonsumsi itu aja ya teman-teman ya, untuk gangguan cemas. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya nih, Mas, apa aja sih pantangan-pantangannya? Nah, untuk masalah pantangan-pantangannya itu sebenarnya nggak banyak ya. Karena menurut saya secara pribadi itu saya makan apa aja. Ya, yang penting selagi makanan itu sehat, ya, itu saya makan apa aja. Kecuali, ya, ini ada beberapa poin penting nih ya. Itu yang benar-benar harus kita hindarin ya. Yang pertama itu kurangi asupan alkohol. Ya, mungkin teman-teman ada nih yang minum alkohol itu sebagai pelampiasan di mana mungkin kita mengalami tekanan yang berat, mengalami stres yang berat juga ya, khawatir yang berlebihan, terus kita melampiaskannya dengan minum alkohol atau obat-obatan ya, supaya mungkin kita merasa supaya stres kita bisa hilang. Itu memang bagus untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang itu sangat-sangat bisa berefek fatal ya teman-teman. Jadi selagi bisa kita kurangi asupan alkohol, dan lebih bagusnya lagi kalau kita memang stop minum alkohol. Nah, terus yang kedua itu kurangi asupan kafein yang biasanya terdapat pada teh ataupun kopi ya. Nah, karena kafein itu mengandung stimulan kuat yang membuat kita tetap terjaga. Selain itu juga ini bisa sangat berpengaruh dengan kualitas tidur kita, dimana mungkin kita mengalami tidur yang sulit. Nah, jadi usahakan kita mengurangi asupan kafein. Nah, menurut saya untuk pantangannya sih itu aja teman-teman ya. Nah, karena saya pribadi saya makan semuanya gitu loh. Yang penting selagi makanan itu sehat ya dan itu pada porsinya, itu saya makan semuanya. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan nih, Mas, saya ada masalah loh sama lambung saya. Nah, dimana setelah lambung saya kumat itu cemasnya kumat juga. Atau mungkin ada teman-teman nih setelah makan itu cemasnya bisa kumat. Nah, karena banyak penderita anxiety itu mengaku punya masalah pada lambung. Nah, jadi saran saya di sini ada baiknya kamu itu harus ronsen dulu lah ya, atau periksa ke dokter untuk memastikan memang lambung kita ada masalah apa enggak. Nah, dengan mengetahui hasilnya kita pun tahu tindakannya ke depan bagaimana. Nah, jadi sebenarnya ya banyak ya penderita anxiety itu mungkin sudah periksa ke dokter nih ya, terus lambungnya nggak ada masalah, dia baik-baik aja, tapi dia merasa dia punya masalah dengan lambung ya, dimana lambungnya itu merasa nggak nyaman ya, sementara itu bisa jadi gangguan disfungsi lambung ya. Karena lambung dengan otak itu mempunyai keterkaitan yang sangat erat ya. Jadi kalau lambung kita terasa tidak nyaman, itu bisa berefek ke otak. Ataupun kalau kita stres, itu bisa berefek pada lambung kita. Nah, jadi bukan cuma penderita anxiety ya teman-teman ya. Orang normal sekalipun itu kalau dia punya masalah dengan lambung, itu biasanya dia bisa takut, bisa panik ya, dia bisa cemas ataupun gelisah ya, kalau dia memang punya masalah dengan lambung, apalagi kita penderita anxiety. Nah, jadi kalau menurut saya itu adalah gangguan disfungsi lambung tersebut. Nah, jadi kalau masalah makanan ataupun pantangan ya, mungkin kita makan ini nih, makan satu makanan terus kita kumat, terus kita besok-besoknya nggak mau makan lagi. Nah, ini saya cerita sedikit ya teman-teman ya, pengalaman saya. Dulu waktu itu saya pernah baca kalau makan kacang-kacangan itu
itu efeknya nggak bagus untuk penderita anxiety. Nah, jadi pada saat itu memang saya tetap makan waktu itu ya, makan kacang-kacangan, dan setelah saya makan kacang-kacangan itu memang benar-benar kumat. Anxiety saya itu kumat, ya. Nah, karena lambung saya tidak nyaman. Nah, padahal saya memang sebelum makan itu saya udah baca duluan kalau makan kacang-kacangan itu kita bisa kumat. Nah, sebenarnya itu menurut saya adalah sugesti ya teman-teman ya. Nah, itu sugesti, kecuali memang kita benar-benar punya masalah dengan lambungnya. Tapi kalau memang kita udah periksa, kita nggak ada masalah dengan lambung, terus kita merasa lambung kita nggak baik-baik aja, itu sebenarnya hanya gangguan disfungsi, itu hanya efek dari stres, efek dari rasa cemas yang kita alami, ya. Nah, jadi mungkin ini cerita saya dulu ya. Itu waktu saya pernah kumat makan kacang-kacangan. Nah, setelah kacang-kacangan, terus padahal saya udah periksa, saya baik-baik aja, lambung saya nggak ada masalah. Lama-kelamaan saya pun sadar, masa iya sih saya nggak punya masalah dengan lambung, terus kenapa saya takut makan ini? Kenapa saya takut makan kacang-kacangan? Terus saya coba lagi nih makan kacang-kacangan. Nah, memang awalnya sih saya rada takut ya teman-teman ya, tapi lama-kelamaan terbiasa. Nah, itu teman-teman. Jadi ya menurut saya itu hanya sugesti gitu loh. Nah, sama halnya dengan kita makan obat ya. Kalau kita tidak percaya dengan obat yang kita makan, itu apapun ceritanya, kita susah untuk sembuh. Jadi ini masalah kepercayaan ya teman-teman, ataupun sugesti. Mungkin sugesti kita kalau makan mungkin yang kacang-kacangan itu atau pecal itu langsung kumat ya. Memang jadi kumat karena kita udah berpikir buruk duluan gitu loh. Kalau makan ini pasti kumat. Nah, jadi coba kita ubah mindset kita terhadap makanan ya teman-teman ya. Nah, yang penting menurut saya pribadi ya, selagi makanan itu sehat dan itu pada porsinya ya nggak masalah. Nah, seperti saya sendiri ya, saya makan apa aja. Nah, memang karena saya nggak punya masalah dengan lambung, kecuali memang kamu punya masalah dengan lambungnya. Nah, itu lain cerita. Nah, itulah menurut saya teman-teman. Dan terutama ya teman-teman, kita harus minum air putih yang cukup ya teman-teman. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Ini sangat penting karena biasanya banyak juga nih penderita anxiety itu minum air putihnya nggak cukup ya. Jadi ya itu bisa sangat berpengaruh ke bagian perut kita ataupun bagian lambung, yang dimana itu bisa memicu untuk terjadinya serangan cemas ataupun serangan panik ya teman-teman ya. Jadi perbanyaklah minum air putih supaya kita pun bisa lebih relax lagi ya teman-teman, bisa lebih segar lagi maksudnya. Nah terakhir masalah olahraga. Nah, olahraga ini sangat penting sekali ya, dan olahraga sangat besar pengaruhnya untuk mengatasi gangguan cemas. Nah, kenapa saya bilang begitu? Terutama nih ya untuk gangguan panik ya, yang biasa mengalami serangan panik ya, ini sangat bagus untuk berolahraga, karena gejala serangan panik atau sensasi fisik yang dihasilkan oleh serangan panik itu mirip dengan sensasi atau gejala fisik yang dirasakan ketika berolahraga ya. Contohnya nih, serangan panik nih kan itu sensasinya kan jantung berdebar-debar, sesak nafas, keringat dingin, pokoknya berbagai sensasi fisik. Nah, olahraga juga begitu ya teman-teman ya. Kalau kita berolahraga itu gejala yang dihasilkan pun sama dengan gejala yang dihasilkan serangan panik. Karena saat kita olahraga kita akan mengalami namanya detak jantung itu meningkat, sehingga kita merasa sesak nafas ya, kita merasa keringat dingin. Nah, jadi itu sangat mirip ya gejalanya ya teman-teman ya. Nah, karena semakin terbiasanya kita olahraga, maka kita pun terbiasa mengalami namanya sensasi-sensasi fisik yang biasa kita rasakan saat serangan panik. Nah, jadi di saat kita mengalami serangan panik, kita pun rasa takut kita pun berkurang terhadap serangan panik tersebut.
Karena kita mikir, saya sudah biasa kok mengalami sensasi jantung berdebar-debar, terus sensasi sesak nafas, ya udah terbiasa kok. Nah, jadi ini mampu mengangkat kepercayaan diri kita, teman-teman ya. Karena orang yang mengalami kecemasan itu rasa percaya dirinya sudah sangat rendah. Nah, jadi dengan berolahraga itu sangat bagus untuk mengangkat rasa percaya diri kita. Selain itu juga kita pun mengetahui kita mempunyai tubuh yang sehat secara fisik. Nah, selain itu olahraga itu ibarat knalpot bagi tubuh ya, atau ventilasi ya, ventilasi untuk tekanan-tekanan atau ketegangan-ketegangan yang terpendam dalam tubuh ya, ataupun gangguan emosional ya. Ini sangat baik sebagai ventilasi ya, yang dimana setelah berolahraga itu kita bisa lebih rileks, lebih lepas, dan kita pun rasa percaya diri kita pun semakin meningkat ya. Jadi mulailah olahraga itu bisa dimulai dari hal kecil dulu ya teman-teman ya, dan usahakan kamu berolahraga itu kamu nyaman gitu loh ya. Contohnya nih, mungkin kamu lebih suka renang ya, bisa berenang ya, atau juga bisa jogging atau jalan santai atau bersepeda. Nah, itu kamu bebas pilih, yang penting kamu bisa nyaman, dan juga yang penting kita bisa keringat. Nah, ini cerita saya sedikit ya. Waktu dulu setelah saya mengalami kecemasan beberapa bulan, itu saya rutin ya, setiap pagi itu saya pasti namanya olahraga. Jadi saya jogging ya. Nah, jadi pertama-tama waktu itu saya memulainya itu hanya 200 meter dari rumah gitu loh. Jadi nggak jauh-jauh. Karena sulit ya untuk penderita anxiety, terutama di tingkat parah. Itu sangat sulit untuk melakukan yang namanya olahraga. Karena mungkin kita mikir, gimana bisa olahraga boro-boro? Yang ada kita malah kena serangan panik, yang ada kita jadi cemas. Nah, memang iya sulit ya. Makanya kita mulai secara perlahan. Jadi saya dulu itu memulainya 200 meter dari rumah, itu saya jogging bolak-balik. Yang dimana lama-kelamaan itu semakin jauh, lama-lama jadi keluar komplek. Nah, jadi mulailah senyaman mungkin, mana yang membuat kamu nyaman, kamu bisa pilih. Dan sebenarnya cukup hanya 15 menit sampai 20 menit ya. Jadi nggak usah lama-lama. Ya, yang penting kita rutin dan telaten ya teman-teman ya. Dan satu lagi ya teman-teman, saya tidak mengharapkan kamu untuk melakukan semua yang saya sarankan sekaligus ya. Mungkin nih biasanya kita malas olahraga, pola hidup tidak teratur, pola makan juga buruk ya. Nah, terus tiba-tiba setelah kamu nonton video saya, mungkin kamu langsung membuat perubahan besar ya teman-teman ya. Berubah drastis ya, kamu lakuin semua apa yang saya katakan. Saya juga tidak menyarankan seperti itu. Karena kenapa? Karena biasanya perubahan besar itu biasanya tidak berkelanjutan. Jadi lebih baik kita memulainya dari perubahan kecil, tapi itu bisa berdampak besar. Nah, itu maksud saya teman-teman ya. Semoga paham ya teman-teman ya. Jadi mulailah dari kecil dan secara perlahan ya teman-teman. Nah, karena dengan perubahan gaya hidup kita ya, itu bisa sangat membantu untuk bisa mengurangi rasa cemas. Nah, jadi mudah-mudahan ya teman-teman bisa dimengerti, dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan saya juga sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tentang pola makan gimana, pantangannya gimana. Ya kalau pantangan sih itu sebenarnya nggak banyak ya menurut saya. Ini saya pribadi dan menurut pengalaman saya ya teman-teman ya. Nah, jadi saya bukannya memaksakan ya teman-teman harus ngikutin saya, karena saya bilang saya memakan semuanya terus teman-teman memaksakan diri, enggak ya. Yang penting kita percaya ya. Ini masalah kepercayaan kita dengan diri kita, kepercayaan kita dengan makanan yang kita makan ya. Nah, kalau kita memang ragu ya udah nggak usah makan gitu loh. Tapi menurut saya ya, kalau memang saya nggak punya masalah dengan lambung, buat apa coba
Nah, itulah ya, itu berasakan pribadi saya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman sekalian, dan juga ya jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman nggak ketinggalan video dari saya. Nah, terima kasih.